Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam pembelajaran Matematika ISPS kelas 4. Melanjutkan pembahasan tentang kelanjutan dari bab sebelumnya, yaitu kita sampai pada bab 4. Yang sebelumnya di bab 3 kita telah membahas tentang KPK dan FPB, serta hal-hal yang berhubungan dengan KPK dan FPB ya, mulai dari kelipatan, persekutuan, terus bilangan prima, faktor, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan KPK. Kini kita sampai di bab 4, yaitu membahas tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Tujuannya kita mempelajari pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ini. Nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Nah, masih ingat kan? Satuan ke satuan terdekat. Ini adalah berhubungan dengan materi yang sebelum-sebelumnya. Masih ingat bukan? Tentang pembulatan, ya. Yang sebelumnya kita telah mempelajari pembulatan ke ratusan terdekat, pembulatan ke ribuan terdekat, pembulatan ke satuan, puluhan. Nah, ini akan lagi diulang atau dibahas kembali, akan tetapi konteksnya kepada pengukuran berat dan panjang. Nah, berhubung dengan panjang dan berat, maka mereka memiliki jenis satuan yang berbeda. Dalam artian ketika kita bahas panjang, maka satuannya adalah meter atau sentimeter ya. Kalau berat satuannya adalah kilo, kilogram ya, gram atau kilogram. Yang pertama kita akan membahas tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Sebelum kita masuk ke pembulatan hasil pengukuran berat di poin kedua, kita bahas dulu pembulatan hasil pengukuran panjang. Di sini bisa dilihat pada layar, di sini ada beberapa alat pengukur panjang. Sebenarnya ada banyak ya macamnya alat pengukur panjang, dan ini hanyalah sebagian kecil contoh dari alat-alat pengukur panjang yang mungkin sering kalian lihat di sekitar kalian. Yang pertama ada gambar ini, bisa dilihat, diperhatikan gambar pertama. Ini adalah disebut meteran roll besar. Ini biasanya dipakai oleh bangunan ya, tukang bangunan untuk mengukur, atau tukang pengukur jalan untuk mengukur suatu benda atau bidang yang agak panjang, biasanya sampai puluhan meter. Kalau ini dipakai Pak Tukang biasanya untuk mengukur bidang yang agak panjang, yang melebihi 10 meter, belasan meter, itu pakai ini. Kemudian berikutnya adalah meteran roll kecil. Ini juga dipakai Bapak Tukang, tapi ini dengan ukuran panjang yang lebih kecil ya. Jadi kalau ini biasanya maksimal itu 10 meter. Kalau ini mungkin bisa belasan sampai puluhan meter. Kalau ini setahu saya itu 5 sampai 10 meter saja. Dibuat untuk mengukur bidang yang agak pendek. Ini juga sering dipakai oleh Pak Tukang. Kemudian yang ini juga sering kita lihat, mungkin kalau yang di rumah ibunya penjahit atau biasa menjahit pasti punya alat ini. Ini disebut meteran pita. Biasanya dipakai oleh tukang jahit ya, untuk menjahit baju. Itu memakai alat ini untuk mengukur panjang. Kemudian kalau ini tentu saja sudah familiar karena ini sering dipakai kita di sekolah ya. Ini namanya penggaris. Penggaris pun jenisnya macam-macam. Ada yang panjang bentuknya, ada yang segitiga, dan ada macam-macam pokoknya. Kemudian kita juga sering melihat ini ya, ketika kita di tempat kesehatan atau ruang UKS, ini biasanya ada alat pengukur tinggi. Dan ini sudah dimodifikasi ya. Biasanya awalnya pakai meteran ini, ditulis ke kayu, terus dimodifikasi jadi ini. Ini meteran yang sudah dimodifikasi untuk mengukur tinggi badan. Seperti itu.
Berikutnya, cara mengukur panjang suatu benda. Bagaimana sih kita bisa mengukur panjang benda dengan benar? Di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Misalkan di sini ada benda pensil, kita sejajarkan dengan penggaris. Nah, kita luruskan ini, jangan sampai miring ya, harus sama-sama lurus. Kemudian pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Satu sisi atau satu ujungnya harus lurus dengan angka 0. Ini bisa dilihat ya, lurus dengan angka 0. Kemudian perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Nah, kemudian kita perhatikan ujungnya. Nah, ini kita turunkan, kita dekatkan ke penggarisnya. Bagian ujungnya, yang ujung sebelahnya, yang satunya lagi, itu kita lihat dia lurus pada angka berapa. Ini bisa diperhatikan ya, bagian ini bagian yang saya lingkari. Ujungnya ini lurus pada bilangan berapa. Apabila diperbesar, gambarnya seperti ini. Nah, ini bagian ujungnya. Maka dia akan kita lihat ternyata dia lurus dengan angka 16. Nah, ini adalah penggaris yang biasa kita pakai. Satuannya apa? Sentimeter ya. Jadi, panjang pensil adalah 16 cm. Nah, seperti itu. Itu adalah cara mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris yang benar. Ya. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, sebelumnya kita telah mengukur penggaris panjang pensil dengan sebuah penggaris dan ukurannya pas 16 cm. Sekarang kita akan mengukur sebuah benda yang dia itu panjangnya tidak tepat pada angkanya. Dia melebihi atau bisa jadi kurang. Kita lihat misalkan contoh ini. Ada krayon, ketika kita satu ujungnya kita taruh di angka 0, kemudian ujung yang lainnya ternyata dia tidak lurus dengan 9 ataupun tidak lurus dengan 10. Dia ada di antara kedua angka ini. Maka kita perhatikan lebih dekat lagi. Bisa diperhatikan ini ya. Ketika kita perdekat, kita lihat lebih jelas lagi, ternyata dia berada di antara 9 dan 10, akan tetapi dia lebih dekat ke 10. Perhatikan ini. Ini bagian tengah-tengahnya ya. 9, 10 berarti ini tengah-tengah, berarti 9,5. Jadi dia 9,5 lebih. Kira-kira 9,6 atau 9,7. Nah, angka 7 lebih dekat ke angka 10. Masih ingat di teori sebelumnya ya, untuk pembulatan ke satuan terdekat, maka caranya adalah melihat apakah dia berada di atas 5 atau di bawah 5. Kalau di atas 5, 5 ke atas, maka dia ikut angka yang atasnya. Misalkan ini 9,7. Nah, 7 itu lebih dekat ke 10. Dia berada di 5 ke atas, maka dia ikut 10-nya. Jadi, ujung krayon lebih dekat dengan bilangan 10. Maka panjang krayon kira-kira 10 cm. Jadi dibulatkan. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya adalah di sini ada sikat gigi. Satu ujungnya kita luruskan di angka 0. Ingat ini harus sejajar ya. Tetapi ini kan bentuknya bengkok. Kan jadinya nggak sejajar. Enggak juga. Ini harus ibaratnya kita luruskan secara perkiraan ya. Jadi jangan dimiringkan gini, harus sejajar kayak gini. Ketika bendanya agak bengkok, karena ini dibulatkan nantinya. Kemudian ujung sisinya kita lihat, ternyata dia ketika kita lihat lebih jelas, lebih dekat lagi, ujung satunya berada di antara 15 dan 16. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ternyata dia berada di bawahnya setengah. Dia tidak melebihi setengah ini. Jadi kemungkinan perkiraan dia 15,3 ya. Karena dia lebih dekat dengan 15, maka ujung sikat gigi lebih dekat dengan bilangan 15, maka panjang sikat gigi kira-kira 15 cm. Jadi dibulatkan ya. Dibulatkan menjadi 15 cm. Demikianlah untuk materi pembulatan hasil pengukuran panjang.
Kemudian ada tugas yang perlu kalian kerjakan, ada di deskripsi video. Silakan dikerjakan, hasilnya difoto, kemudian dikirim Japri ke nomornya Ustadz. Begitu dari Ustadz, semoga bisa dipahami dengan mudah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.